semua, perkenalkan saya Arya Fajar, Tentor Ekoler. Pada sesi kali ini kita akan membahas tentang kurva ISMP serta Keynesian Cross. Ini adalah kelanjutan dari sesi-sesi sebelumnya. Kita sudah bahas apa itu IS, apa itu MP, perbedaan LM dengan MP itu apa, dan kaitan antara IS dan MP. Sekarang kita akan mengaitkannya dengan Keynesian Cross. Apa itu Keynesian Cross? Sebenarnya Keynesian Cross itu adalah kurva yang menunjukkan hubungan antara output dan aggregate expenditure, pengeluaran. Nah, hubungan keduanya itu positif, makanya kurvanya berbentuk positif. Nah, sepanjang garis positif tersebut 45 derajat, itu ada garis 45 derajat yang menunjukkan equilibrium. Sepanjang garis tersebut adalah equilibrium, jadi keseimbangan antara output dan expenditure. Nah, kemudian bagaimana kaitannya dengan ISMP itu? Sebenarnya ISMP seperti saya jelaskan, dia menunjukkan bagaimana monetary policy, target inflasi yang ditentukan oleh bank sentral, target suku bunga, dari yang ditentukan oleh bank sentral mempengaruhi tingkat suku bunga, kemudian tingkat suku bunga akan mempengaruhi tingkat output. Nah, tingkat output ini yang akan kita tarik keterhubungannya dengan aggregate expenditure di Keynesian Cross. Kemudian visualisasi daripada hubungan antara dua konsep ini akan saya tunjukkan. Oke, baik. Sekarang saya akan menunjukkan visualisasi keterkaitan antara konsep-konsep ini. Konsep ISMP dengan konsep Keynesian Cross. MP kita lihat dulu di kurvanya, seperti kita review kembali. MP itu garis lurus. Kenapa demikian? Karena dia menunjukkan bahwa otoritas bank sentral memiliki peranan untuk menentukan target suku bunga. Jadi ketika target suku bunga diturunkan oleh bank sentral, katakanlah MP1 menuju MP2, maka kurvanya akan turun seperti ini. Nah, MP1 menuju MP2, kita lihat di sini di IS, keterkaitannya apa? Ketika suku bunga 10% awalnya, titik mula-mulanya, initial conditionnya 10%, kemudian ketika bank sentral menurunkan target suku bunga akan turun menjadi 5%. Turunnya 5% ini implikasinya apa? Implikasinya adalah orang cenderung untuk melakukan pinjaman modal, sehingga ketika banyak orang melakukan pinjaman modal akan terjadi produksi yang lebih besar sehingga output meningkat. Makanya IS kita review kembali, hubungannya negatif antara suku bunga dengan output, karena suku bunga rendah, investasi akan naik. Investasi yang mempengaruhi pendapatan nasional atau output nasional. Makanya Y akan meningkat menjadi Y2 ketika IS1 turun menjadi IS2. Seperti itu. Nah, tadi saya sudah katakan bahwa ketika Y1, Y2 itu naik, itu diakibatkan oleh turunnya suku bunga yang menyebabkan investasi naik. Nah, di sini kita lihat apa yang mempengaruhi Y itu adalah C, I, G, N, X. Yang terpengaruhi dari turunnya tingkat suku bunga itu adalah I, investasi. Investasi meningkat, maka Y meningkat. Sedangkan Y sama dengan AE. Di sini rumusnya AE sama dengan Y. Jadi ketika Y naik, AE naik, maka titik equilibrium dari A naik menjadi B. Itulah implikasi ketika bank sentral menurunkan target suku bunganya. Seperti itu. Terima kasih.